Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih tetap di Vlog FD, sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam permasalahan, kisah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal pokok yang menelurkan daripada tiga permasalahan besar, di mana satu hal ini adalah health education atau pembelajaran tentang kesehatan, di mana di sana berisikan tentang informasi kesehatan yang dalam kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi kita begitu banyak informasi berseliweran baik di media online maupun media cetak ataupun sampai di broadcast suatu pesan-pesan aplikasi, di mana di situ begitu banyak informasi hoax yang dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadilah suatu kesalahan informasi seperti yang pada pembahasan kita kali ini tiga masalah besar. Yang pertama yaitu tentang apakah setelah dilakukan vaksinasi massal di negara kita ini lalu kita keluar dari pandemi. Itu bukanlah jawaban 100%-nya. Artinya bukan setelah kita dilakukan vaksin lalu kita keluar dari pandemi. Kenapa? Karena vaksin sama pandemi itu adalah dua hal yang berbeda jauh maknanya. Kalau dia itu pandemi adalah kondisi di mana penyebaran suatu penyakit terlalu cepat secara masif, dia itu menyebar baik melalui droplet infection, airborne, hanya sebatas kita bersentuhan saja kita sudah terkena daripada suatu penyakit. Penyebaran yang begitu cepat ini membuat yankes atau pelayanan kesehatan tidak mampu, tidak ada balance-nya lagi antara pasien masuk sama pasien keluar. Kalau sebelumnya ada 10 pasien masuk, yang keluar 10, begitu seterusnya berjalan. Tapi sekarang pasien masuk begitu banyak, pasien keluar hanya sedikit. Penyebarannya begitu cepat dalam satu kesempatan menyebabkan pelayanan kesehatan tidak mampu menampung sehingga dijadikanlah suatu pandemi. Inilah menyebabkan suatu pandemi. Kenapa? Tidak mampu, tidak ada yang bisa mengobati lagi. Lokasi pengobatan sudah penuh semua, sehingga banyak pasien yang meninggal karena bukan meninggal karena penyakit, tapi meninggal karena terlambat ditangani. Kemudian yang kedua yaitu apakah daripada vaksin ini lalu kita akan tidak terkena suatu penyakit selamanya? Tentunya itu tidak bisa dikatakan benar 100%, karena vaksin ini adalah suatu tindakan preventif di mana itu melalui dari dalam tubuh kita. Sama seperti kita pakai masker, kita pakai APD, alat pelindung diri, kita mencuci tangan, melaksanakan semua prokes, lalu kita masih bisa juga terkena suatu penyakit. Itu kenapa? Tetap seperti itu, tapi dia itu mampu meminimalisir daripada terkenanya kita daripada suatu penyakit. Kalau masker, APD dan lain sebagainya itu adalah tindakan preventif dari luar, kalau vaksin itu tindakan preventif dari dalam. Dia bukanlah suatu obat, bukan tindakan suatu pengobatan, tapi dia itu adalah suatu tindakan pertahanan diri untuk menangkal daripada penyakit-penyakit yang menular dengan cara melalui virus ataupun bakteri, dengan cara dilakukan satu vaksinasi, memasukkan daripada bakteri yang dilemahkan ataupun dimatikan ataupun komponen-komponen daripada suatu penyakit tersebut ke dalam tubuh untuk merangsang pertahanan tubuh kita pribadi untuk menciptakan antibodi tersendiri, sehingga nanti saat virus itu mendekati kita sudah siap, antibodi kita sudah siap untuk berperang, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko yang lebih parah daripada penyakit. Kemudian yang ketiga, daripada masalah yang besar daripada informasi yang salah adalah apakah kita itu setelah divaksin lalu kita akan demam, sakit, lalu itu akan menyebabkan meninggal. Jadi perlu saya luruskan di sini, dalam tindakan suatu vaksin tentu dilakukan suatu screening terlebih dahulu, tentu diperiksa terlebih dahulu, medical check up, observasi tanda-tanda vitalnya, diobservasi kondisinya, penyakit komorbid yang mungkin ada dalam orang tersebut juga semuanya diobservasi semua, sehingga kalau memang ada masalah, kenapa? Karena memang bisa juga terjadi demam tinggi, itu bisa. Kenapa? Karena memang tubuh kita sedang berespon terhadap penyakit yang dimasukkan, virus yang dimasukkan yang sudah dilemahkan untuk menciptakan antibodi. Nah, tapi bukan berarti vaksin itu menyebabkan orang meninggal, bukan. Tapi karena kadang-kadang screening atau pasien menyampaikan informasi tidak begitu banyak, tidak seluruhnya ya. Oke, itu saja ya.